Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di MSBS TV. Hari ini kita kedatangan tamu yang menurut kami spesial karena ini jauh ya dari Jakarta, dari Bogor, dan alhamdulillah kita sudah ketemu dengan Pak Ade panggilannya ya, untuk melakukan perbincangan sedikit atau lebih dalam tentang apa itu EduHub. Nah, baik Pak Ade, selamat datang di MSBS di Aceh. Sudah berapa kali Pak ke Aceh Pak? mungkin dari tahun 2000 lebih dari 4 kali. Sudah 4 kali ya, tapi baru kali ini ke Janto Pak ya? Betul. Baru kali ini ke Janto dan baru kali ini melihat MSBS gitu. Iya. Boleh sedikit Pak, gimana sih waktu datang pertama kali ke MSBS? Masya Allah, tadi pagi-pagi saya coba merenung nih. Iya. Ternyata Aceh besar ini Sangat besar sekali. besar tapi sunyi. Iya betul. Jadi leluhur kita mengatakan bahwa Aceh ini serambi Mekah. Ya saya melihatnya ada cahaya di sini. Iya. Gitu. Mudah-mudahan kehadiran EduHub di sini menjadi sebuah lentera atau pelita yang memberikan apa namanya penerangan untuk adik-adik yang saat ini lulus kuliah, lulus apa? SMK, SMK, SBS, belum mendapatkan kesempatan kerja, belum mendapatkan kuliah gitu ya. Mudah-mudahan dengan EduHub tadi di sini ya kita memberikan semacam lentera kecil lah ya untuk menjembatani mereka kepada dunianya mereka. Dan itu salah satu yang akan kita bicarakan di hari ini. Sudah hadir juga Kepala Sekolah SMK MSBS Habibie Maulana. Oh ya, SMK ISS, SMK Grafika ISS. Nah, mungkin boleh diceritakan dulu nih Abi Ridwan dulu ya. Kok bisa sih ketemu sama Pak Ade di EduHub? Baik, terima kasih ini Hani dan Kak Ade. Awalnya sih ini informasi kan dari keluar pimpinan kita di BUN ke Jakarta, mungkin 2 tahun yang lalu atau setahun yang lalu itu berjumpa dengan Direktur BNN di Jakarta, kemudian juga silaturahim ke EduHub, informasi saya dari pihak BNN ya. Kemudian BUN setelah pulang di Jakarta kemudian mempresentasikan diri kita, alhamdulillah antusias anak luar biasa. Bahkan di awal seleksi kita juga ada sekitar 22 siswa yang berencana mengikuti seleksi program ke Jepang ini yang EduHub. Terakhir hasil seleksi sampai kemarin itu tersisa 17 siswa. Jadi itu awalnya itu memang dari informasi dari pusat di Jakarta. Baik, kita lanjutkan ya. Pak Ade, boleh diceritakan nggak apa itu EduHub? Mungkin ya warga kita, viewers kita yang rata-rata memang dari Aceh itu ingin tahu lebih banyak tentang apa itu EduHub. Baik. EduHub itu sebuah platform sebenarnya. Sebuah platform yang dibangun untuk menghubungkan antara pendidikan dengan industri. Nah, kenapa? Karena pendidikan kadang-kadang kurikulumnya itu tidak matching dengan industri di luar, gitu kan. Nah, terbuktinya apa? Banyak lulusan dari SMK yang dulunya SMK ini dibuat itu untuk mempercepat mereka mendapatkan pekerjaan. Nah, tapi faktanya tiap tahun 1.500.000 siswa itu lulus dan terakumulasi pada SMA itu lebih dari 5 juta belum mendapatkan kesempatan kerja. Nah, dari situ kan artinya apa? Antara lulusan dengan sektor industri ini tidak tersambung. Nah, maka kami membuat sebuah platform dengan mengemban misi gitu ya. Bagaimana adik-adik ini bisa terhubung dengan industri di dalam ataupun di luar negeri, gitu. Mungkin itu dasarnya ya. Baik. Nah, apa program unggulan EduHub ini? Ya, brand yang kita buat itu secara keseluruhan itu namanya kuliah di tempat kerja, gitu. Bagaimana adik-adik ini bisa melakukan perkuliahan, melanjutkan kuliah ya, juga mendapatkan income, gitu. Jadi mempercepat ya. Nah, khusus untuk Aceh ini kita kemas dalam program Patriot Desa, gitu ya. Bagaimana
bisa kita masuk ke mana EduHub. Di situ bisa kita bina baik melalui perkuliahannya, pembinaan pelatihan bahasa gitu ya, yang nantinya kita akan salurkan ke industri pekerjaan. Namun saat ini kan di negara kita ini sulit juga ya mendapat pekerjaan. Nah, yang sudah kerja juga banyak di PHK gitu ya. Nah, maka satu-satunya ini kita harus keluar dulu untuk sampai kondusif negara kita ya. Nah, kenapa? Karena luar negeri peluangnya cukup besar. Nah, namun di sini perlu ada fase di mana anak ini harus belajar dulu bahasa gitu, kemudian mental, skill dan lain-lain gitu Mbak. Gitu. Baik, ini ke Ade Ridwan ini ya. Tadi Pak Ade mengatakan bahwa pendidikan dan industri itu harus punya kolaborasi yang kuat gitu. Nah, sebagai kepala sekolah SMK, sejauh mana sudah MSBS itu punya rencana atau punya cita-cita untuk mengkolaborasikan antara pendidikan dan industri ini? Oke, sebenarnya memang salah satu hal terpenting ataupun ruh di SMK itu kalau kita konsepkan ada 3 ya. Yang pertama kejuruan ini gurunya harus kompeten di kejuruan. Yang pertama. Yang kedua, link emet antara pendidikan dan industri. Artinya kan industri ini ya setiap tahun mungkin per 5 tahun kan ada perubahan. Nah, pihak pendidikan khususnya mungkin para pengurus di sekolah itu harus memahami, bahkan harus melakukan kunjungan per tahun itu ke industri. Industri sekarang butuhnya apa, skemanya gimana. Nah, itu harus diadopsikan ke kurikulum di sekolah. Itu salah satu cara untuk link dan matching antara kurikulum dengan industri. Itu mutlak harus, tidak boleh tidak dilakukan. Karena ada beberapa sekolah mungkin yang stagnan, maksudnya mereka hanya menerapkan kurikulum ya dari awal sampai akhir cuma itu saja tanpa ada kunjungan ke industri. Nah, alhamdulillah kalau di SMK Grafika MSBS kita hampir setiap tahunnya kita kunjungan ke industri, kita kolaborasi, kita tanya apa yang dibutuhkan sekarang, konsepnya. Kalau karena kebetulan kita kan bergerak di desain komunikasi visual, jadi dunia industri seperti percetakan, bagian humas di beberapa instansi itu kan membutuhkan jasa desainer. Jadi kita sebelum anak kita magangkan di tempat magangnya itu ada prepare nih, kita 2 bulan itu persiapannya memang menyelesaikan proyek yang ada di tempat magang yang sesuai. Jadi kita mengikuti perubahan tersebut. Nah, yang kedua, kompetensi kalian itu harus sertifikasi. Itu 3 itu ruh SMK itu harus. Kalau tidak ada 3 hal ini pasti bahkan agak cacat lah di SMK. Gurunya harus ada, guru kejuruan, kurikulumnya harus link emet dengan industri, dan sertifikasi kalian harus disertifikasi. Artinya diakui. Nah, ini 3 hal yang kita lakukan selama ini ya. Alhamdulillah sampai sejauh ini seperti itu. Gurunya harus mumpuni, kurikulumnya harus link matching dengan industri. Dan yang ketiga ya harus sertifikasi keahliannya. Kalau kita di desain grafis di SMK Grafika MSBS ini kita sudah di level kerjasama dengan Adobe ya, dari memang pihak ketiga tapi langsung sertifikasi Adobe Illustrator di tingkat nasional. Di tingkat internasional. Jadi secara keahlian anak diakui. Jadi mungkin itu. Oke, baik. Selanjutnya Pak Ade. Nah, kalau dari SMK Grafika sendiri kan keahliannya itu kan tentang DKV ya, itu jurusannya DKV. Itu kira-kira matching nggak dengan program di EduHub sendiri? Oke. Mungkin Pak Kus ya, yang apa namanya Prof Kus bisa menjelaskan. Atau tadi jelas nggak Pak Kus mendengar dari diskusi kita? Iya, sangat jelas. Oke. Jadi gini, Pak Kus bagaimana intinya mengadop dari produknya SMK ini dengan konsep perkuliahan yang akan kita kolaborasikan. Silakan Pak Kus. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Pak Asati di SMK Teknologi MSBS ya, di Selawak ya. Di Janto. Janto. Waduh, naik ke atas banyak itu ya hutan Selawaknya. Iya. Banyak apa keramik pinggir jalan. Iya, betul.
Masih ada penduduk asli apa penghuni asli ya? Iya. Ya, terima kasih nih teman-teman di sana ya. Sangat senang nih bisa ada kesempatan untuk ngobrol. Sebelum menjawab pertanyaan, mungkin saya sedikit akan review dulu sebentar ya. Bahwa tadi di awal diceritakan memang teman-teman dari RT ini punya motivasi yang sangat tinggi. Nah, kami disampaikan kami beberapa perguruan tinggi ketika di Trisakti ada sekitar 12-14 orang ya calon guru SMK tuh dari Banda Aceh sampai ke Kutacana itu, ke dalam Kutakengon, ke dalam Kutacana itu timur itu banget mereka menjadi program calon guru dulu ya. Kemudian berkembang lagi dengan program-program lainnya bahwa ada yang dari Takengon ini ahli kopi ya, dapat juara di Swiss ya untuk juara baristanya, luar biasa. Makanya mahasiswa itu tadi saya ceritakan di awal ada yang menjadi pramugari dan sebagainya. Jadi sangat luar biasa. Baik. Nah, untuk program kuliah di tempat kerja, jadi sebenarnya program ini diperluas. Kalau dulu hanya di Politeknik Syahid, hanya di sekarang jadi IT Institut Pariwisata Trisakti ya, IPT dulu Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti. Nah, kami sekarang diperluas di beberapa perguruan tinggi yang memiliki program studi yang sesuai ya, sejalan gitu. Namun pada prinsipnya dengan program di EduHub ini kami melakukan inovasi di bidang kurikulum. Untuk tahun pertama itu fokus kepada penguasaan kompetensi untuk masuk ke dunia kerja. Nah, jadi skill kerja fundamental. Skill kerja fundamental itu sebenarnya itu soft skill yang ke industri apapun, ya di industri manapun, di dalam negeri, luar negeri itu dipakai digunakan. Jadi itu. Nah, setelah termasuk ke dalam bahasanya. Nah, pilihan bahasa sangat tergantung nanti minat anak itu kemana ya, sama didukung dengan pemberi dana ya, karena kan beda-beda dengan ada kuliah di tempat kerja magang Taiwan. Nah, magang Taiwan bidangnya hospitality. Ada kuliah di tempat kerja magang Jepang. Nah, Jepang ini sangat beragam. Ada juga kuliah di tempat kerja magang Jerman. Nah, ini program ini sangat menarik bagi anak-anak kita ya, untuk untuk tidak lama-lama belajar di kampus. Nah, kenapa program ini dibuat? Hasil riset kami bahwa generasi sekarang ini tidak betah atau terlalu lama di kampus, itu nggak suka kelamaan di kampus ya. Iya, misalkan begini, 4 tahun untuk sarjana kelapa di kampus, wah itu kelamaan, kapan dapat uangnya gitu ya. Nah, kami buat ya itu bertahap. Jadi walaupun masuknya di D1, D2, D3, itu ujung-ujungnya bisa di S2. Nah, ini kami sudah lakukan di perguruan tinggi di Politeknik Syahid, di JIHS ya. Ini sangat memungkinkan bisa menjalankan itu, dan sudah dilakukan dari tahun 2011 sebenarnya program seperti ini ya. Untuk tahun pertama, jadi misalkan dia ngambil diploma 3 bidang perhotelan misalkan, atau bidang hospitality. Nah, di tahun pertama itu dibagi ke 2 semester. Semester pertama mereka harus menguasai tadi
skill kerja fundamental. Nah, skill kerja fundamental itu untuk mempersiapkan baik mental maupun komunikasi skillnya untuk bisa masuk ke industri. Yang kedua, ditambahkan dengan bahasa, diperkuat dengan bahasa untuk negara tujuan di mana mereka yang akan dituju. Yang ketiga, ditambahkan dengan kompetensi level 3 KKMI. Nah, kompetensi level 3 KKMI itu tergantung kepada okupasinya, industrinya apa. Jadi di level 3 KKMI itu sama dengan untuk tingkat 1 atau diploma 1. Jadi walaupun dia targetnya D3, NIM-nya D3, tahun pertama dia mahasiswa kita sudah mendapatkan sertifikat kelulusan jenjang KKMI jenjang 3. Tingkat 2, tahun kedua mereka akan mendapatkan sertifikat kelulusan level 4 KKMI. Dan semester tingkat 3 ya, tahun ketiga mereka harus mendapatkan sertifikat level 5 KKMI. Nah, jadi tiga sertifikat ini diterbitkanlah ijazah diploma dengan gelar ahli media. Ahli media bidang tergantung program studinya. Kalau di hospitality, ahli media pariwisata. Kalau di pertanian, ahli media pertanian. Nah, itu seperti itu. Jadi kalau mereka tidak akan lanjut di tahun keduanya, mereka sudah punya bekal yang namanya micro credential tadi, sertifikat kelulusan sertifikat level 3 ya, KKMI atau setara diploma 1 itu. Tapi kita nggak boleh membuatkan ijazah karena ijazah itu harus dari NIM sampai akhir itu ketentuan SKS. Tetapi di dalam program kita karena pembelajarannya sistemnya moduler, itu mereka sangat memungkinkan untuk bisa mempunyai bekal kemanapun walau dia belum selesai kuliah di akhir. Sehingga dalam proses pembelajaran mereka itu sudah berpenghasilan dari luar negeri, kemudian mereka pun kuliahnya selesai. Nah, kenapa program ini kami buat? Ya, kenapa program ini kami buat? Karena untuk mematangkan anak-anak itu berhasilnya di industri. Jadi pada saat kami itu ya, pada saat anak-anak kami itu lulusan kami itu lulusan orang lain itu mencari kerja, lulusan kita yang dengan program ini mereka mencari kenaikan jabatan di tempat kerjanya, kan gitu Bu. Jadi skema-skema ini kami yang atur, mungkin anak-anak nanti bisa kita lihat minatnya kemana, karirnya kita yang bantu proyeksikan. Misalkan mau ke Jerman. Nah, ke Jerman itu kalau skema Ausbildung itu kan disarannya setara SMK. Di Ausbildung itu disarannya setara SMK, tapi kerjanya kursus ya di Ausbildung itu, tapi dia kerja dan dapat penghasilan. Tapi selama mereka Ausbildung di sini di Indonesia mereka melanjutkan diploma 1, 2 atau 3 sampai diploma 4 gitu ya. Hasilnya bisa tetap selesai. Tetapi sekarang ada skema bahwa anak itu di sananya kerja tapi dari kitanya magang. Syaratnya harus punya pengalaman. Nah, mungkin saja nanti semester 3, semester 4 ya, atau semester 2, semester 3 bisa saja semester 2, semester 3 mereka ke ASEAN, magang di ASEAN untuk mendapatkan pengalaman, atau ke Taiwan. Cuman Taiwan harus 1 tahun. Nah, kenapa pilihannya Taiwan dan Jepang? Jepang itu prosedurnya agak panjang, tapi Taiwan lebih pendek prosedurnya. Jadi kemungkinan besar ke Taiwan itu keberangkatan itu lebih cepat ya kalau ke Taiwan. Ke Jepang ada persyaratan yang agak panjang, lebih konservatif dalam administrasi penerimaan tenaga magang itu. Makanya kalau mereka ingin ke Jepang itu khusus bahasanya 3 bulan sampai 6 bulan, menunggu accept letternya, menunggu keberangkatannya bisa sampai 1 tahun di rata-rata kita. Kenapa? Menunggu administrasi walaupun dia sudah interview lolos misalkan dari Jepang. Nah, itu
dari interview ke lolos, pengumuman lolos, dari lolos ke sampai keberangkatan itu jeda waktunya cukup panjang, gitu ya. Termasuk ke pengurusan visa dan sebagainya. Itu sih perbedaannya ke Jepang sama ke Taiwan. Taiwan lebih cepat untuk bidang yang sama. Nah, sedikit lagi bahwa untuk ini ya, untuk uang saku magang yang skema yang di Eropa itu adalah sekitar 2.600 sampai 3.000 euro ya di Eropa. Kalau di Taiwan itu setara dengan 16 juta, tapi dipotong biaya hidup bisa 8 juta uang saku bersih. Nah, 8 juta itu di Indonesia supervisor. Makanya mahasiswa sudah berpenghasilan 8 juta di Taiwan gitu. Itu sih intinya. Terima kasih atas gambar umumnya ya. Silakan kami kembalikan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof penjelasannya. Ya. Silakan dilanjut Mbak. Baik, nah tadi kan mungkin ada pertanyaan yang kemarin juga sempat ditanyakan oleh wali murid yang datang kemarin gitu Pak. Ya. Jadi gini, kenapa harus memilih luar negeri? Apakah di dalam negeri itu tidak ada peluang gitu? Nah ini kita sudah offline tadi membahasnya, mungkin juga penonton kita ingin tahu nih, kenapa harus luar negeri gitu? Jadi kondisinya saat ini di negara kita ini kalau orang menyebutnya gitu ya tidak sedang baik-baik saja. Kenapa? Yang sudah bekerja puluhan tahun juga akhirnya disuruh berhenti dulu kan begitu. Nah, sementara ini generasi kita tiap tahun lulus terus gitu kan. Jadi kelulusan bertambah artinya pengangguran juga bertambah gitu. Kita sedang meluluskan pengangguran ini. Betul. Nah, jadi kalau orang kebanyakan menyebut Indonesia gelap itu memang ada benarnya juga. Nah, maka saya menyebutnya ya ingin memberikan lentera atau cahaya sedikit itu. Kenapa? Ini ada peluang nih adik-adik di dalam nggak bisa, yuk kita keluar dulu aja. Kita punya caranya gitu kan. Berarti bukan salah satu pendukung kampanye kabur aja dulu ya, tapi ini memang justru melawan itu. Memberikan salah satu solusi. Gitu. Jika memang di dalam negeri itu peluangnya bukan tidak ada, mungkin sempit ya, gitu, kemudian sempit dan ini Eduhub memberikan peluang lebih luas dan lebih lebar lagi. Betul. Justru melegalkan kita, ya melegalkan itu kenapa? Kalau kabur aja dulu itu akan menghadapi kesannya negatif dan menghadapi masalah. Kita legalkan dulu, tapi dengan cara apa? Kuliah dulu lah di sini, gitu ya. Wajib kuliah dulu. Kenapa? Kalau dengan kuliah ini memiliki beberapa keuntungan yang diperoleh, walaupun belum dia bisa ke luar negeri. Nah, kuliah ini sebagai jembatan aja. Nah, kalau Prof. Kus menyebutnya ini jembatan emas nih ya untuk mencapai generasi emas. Gitu. Nah selanjutnya nih dengan tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Eduhub tadi, sejauh ini pasti ada di pertengahan jalan kan ada selalu ada masalah yang dihadapi gitu. Apakah nanti tiba-tiba pesertanya itu tiba-tiba pulang atau kemudian kembali tanpa ada kabar atau seperti apa? Nah bagaimana pihak Eduhub itu menghadapi masalah tersebut? Betul. Jadi prinsipnya kita tidak tahu apa yang terjadi 5 menit atau 10 menit ke depan, apalagi ini bertahun-tahun gitu ya. Tapi kita punya mitigasi gitu ya, punya cara untuk menyeleksi secara alami gitu ya. Dengan tadi Prof sampaikan 1 tahun di perkuliahan itu salah satu screening. Bagaimana adik-adik ini ketika tahapan awal di sini kan kita udah tes psikotes, tes kesehatan, kemudian tes bela negaranya karena dia ingin dijadikan kader patriot desa itu ya. Kita titipkan di Rindam di mana. Nah, dari situ juga mungkin dari 17 bisa jadi ada 5 mungkin atau 10 mungkin kita nggak tahu kan. Karena tergantung kondisi anak itu. Tahapan-tahapan itulah yang kita dilakukan. Kita tidak melihat ini secara jumlah banyak, tapi kita walaupun sedikit tapi berkualitas gitu. Kalau screeningnya masih di dalam negeri kan masih bisa dipantau dan masih bisa kita awasi lah gitu Pak ya. Tapi kalau misalnya sudah permasalahannya itu timbul jika sudah di luar negeri, nah itu bagaimana? Nah itu
1 tahun ini cukup waktu yang panjang ya, untuk mitigasi risiko ketika dia sudah keluar. Karena kalau di luar negeri kan tantangannya banyak lagi untuk beradaptasi dengan suhu aja kan 4 musim misalnya Jepang itu musim gugur, musim semi, musim salju. Anak di Aceh kan panas misalnya ya. Di sini sering waktu menghadapi panas dan hujan saja. Betul, panas dan hujan saja. Apalagi di sini sepi. Nah, begitu di sana banyak perlihatan menggoda kan, bangkunya gitu. Berubahlah pikiran, tergodalah apa itu kan. Nah, itu ada di personalnya. Nah, kalau mungkin tambah sedikit ya. Perjalanan kami ya dalam mengirimkan ke luar negeri itu ya, terutama ke luar negeri ke Jepang sana. Jarang lah dari jarang mereka tuh sudah masuk ke sana ya, karena di awal dan ini kan sudah dipersiapkan gitu ya. Sudah tahu pahitnya di sana, tahu ininya, jadi sebelum berangkat pun kalau udah pahit ya mereka nggak akan berangkat karena lihat pahitnya bukan bagusnya di sana kan gitu pada saat berangkat. Tapi kalau sudah di sana disuruh pulang banyak yang nggak mau pulang gitu ya. Kembali iya. Itu yang pengalaman kita ya, yang sudah nih. Karena kan kami tadi dari ngirim ke luar negeri itu saya dari 2006 ya Mbak, dari 2006 mengirimkan anak-anak ke luar negeri, ke Belanda, kemana. Memang dari awal yang masuk ke program ini mereka yang punya motivasi untuk berangkat ke luar negeri. Nah, lebih-lebih dari sekarang kan medsos banyak, segala macam itu informasi itu mereka lebih tahu lebih tahu apa yang akan terjadi, sehingga resiko-resiko sudah kita bayangkan. Nah, kemudian ada kejadian-kejadian misalkan sakit atau itu yang diduga itu bisa ditanggulangi dengan asuransi yang kita cover. Jepang itu sangat bagus asuransinya ya, luar biasa. Anak kami pernah kejadian itu sampai ditanggung hampir 2 miliar ya, sama asuransi Jepang itu luar biasa. Jepang itu untuk asuransinya. Anak-anak di Jerman asuransinya waktu selama COVID itu memang lebih bahagia. Anak-anak yang di Jerman itu lebih terlindungi daripada kita nih kemarin tuh. Jadi itu pengalaman kita dalam situasi yang ada di luar negeri itu ya. Nah, cuman kalau yang kriminal itu tidak bisa kita tolerir ya. Ada sih iseng, ada saya punya anak pernah mengalami di Malaysia. Iseng anak itu ngutil gitu ya, emang iseng aja gitu, iseng ngutil di supermarket, ketangkap ya itu ya dipulangkan. Kalau tidak masuk ke kriminal ya kita dibantu Pak Bantuan Hukumnya, dan itu karena kondisinya itu bisa kita tarik ya gitu, seperti itu. Dan biasanya kita punya perjanjian kalau dikeluarkan dari industri tempat kerja ya kita langsung pulangkan ke orang tuanya gitu. Nah, kalau di Jawa Barat ini bisa langsung ke barak militer gitu, Kalau kita terangkan juga dari sini ya, biar langsung ini kan kita dekat dengan barak militer. Mungkin kita juga akan terapkan ya, karena kalau faktor internalnya peserta itu nggak bisa kita sulit lah ya. Kalau udah menjadi sebuah karakter gitu ya, kita udah screening, udah beritahu dari awal, tapi kalau bisa melakukan sesuatu, nah kita ada skema atau cara untuk mitigasi ini dengan memberikan sanksi sosial. Nah, jadi kita ini sudah kerjasama dengan Gerakan Desa Emas gitu ya. Jadi adik-adik ini nanti akan ditembuskan ke kepala desa gitu ya, dimana orang tuanya dari awal harus ikut terlibat bertanggung jawab supaya itu tidak terjadi. Kalau terjadi sesuatu di luar negeri, kita repot itu bukan sekedar ongkos materi, tapi regulasi juga ikut tercoreng kan. Dan lembaga juga jadi imbasnya gitu. Itu hak imbasnya. Itu kita ada pengalaman kurang bagus ya dari hal ini. Sulitlah untuk recovery-nya, sehingga dari awal kemarin kami sampaikan ke orang tua ikut bertanggung jawab baik secara finansial ataupun secara moral, sehingga ikut juga nanti ikut menanggung beban juga lah gitu, seandainya nanti terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Iya, betul.
Betul. Mungkin itu. Kalau dari Abi Ridwan gimana nih? Seandainya nih dalam waktu screening time 1 tahun yang sudah ditetapkan itu si siswa melakukan pelanggaran atau sejenisnya yang memungkinkan untuk tidak loloslah ke Jepang atau ke negara yang lain gitu. Kalau dari penyampaian pihak Prof tadi dan Kang Ade memang luar biasa itu screeningnya. Itu kami merasa kalau setahun setengah kita proses screening ini akan muncul, bahkan mungkin 2 bulan 3 bulan pun akan muncul. Betul. Karakter si anak ini. Ya. Jadi memang seperti Kang Ade bilang, kalau faktor personalnya memang kita kadang agak susah Tidak bisa kita prediksi juga prediksi, ya. kan, tetapi sejauh mitigasi kita selama hampir 1 tahun prepare-nya dan sebagainya itu ya lumayan lah kita bisa tahu karakter anak. Kemudian memang melibatkan wali itu memang itu hal mutlak kami rasa, supaya kita sama-sama memiliki tanggung jawab ya. Nah, jadi kami rasa memang yang harus dikuatkan nih yang pertama orang tua, yang kedua anaknya. Kalau secara programnya, regulasi program sebenarnya sudah oke banget sih kalau kita lihat dari Eduhub-nya. Tinggal nih sekarang personal anaknya, ketahanan dia, mental dia, kesiapan orang tua juga. Kan di awal juga Kang Adi sudah menyampaikan, siap nggak berpisah 3 tahun? Kan itu pertanyaan pertama. Betul. Pertanyaan pertama ke calon peserta magang ke Jepang itu adalah, siap nggak berpisah 3 tahun? Kalau siap kita lanjut, kalau nggak kita nggak selesai, salaman kan. Kan itu sama orang tua kan. Nah, mungkin itu sih. Kalau selama ini kan di MSBS 3 tahun atau di MSBS yang 6 tahun masih bisa dijenguk sama orang tuanya. Kalau di sana kan sudah paling jauh kita dari mana-mana, dari Jogja, dari Jakarta, dari Padang, Riau ya gitu. Itu masih kisah setahun sekali masih ketemu. Tapi ini 3 tahun betul-betul tantangan ini. Siap, apalagi laki-laki kan. Iya. Jadi untuk jadi patriot itu tidak mudah gitu. Ada gini, izin ya. Nah, kalau ada dia kan status mahasiswa, itu ada diberikan cuti ya. Misalkan kampus akan mengadakan tadi kan di akhir itu ada ujian kenaikan level KKNI ya, akhir kedua. Nah, itu bisa pulang tuh, bisa diizinkan tuh pulang. Berarti bukan gitu. 3 tahun ya. Tapi kemarin itu kita kunci. Ya. Sekarang gini, karakter Aceh ini keluar, kemudian balik, selesai gitu. Nah, makanya kemarin itu perjanjian sama orang tua ini, Prof. Kunci. Tapi ini kitanya secara kalau memang itu kita ada mekanisme itu. Kalau tidak diberikan cuti, tiba-tiba diambil cutinya kan nggak masalah juga kan. Ini sebenarnya kalau memang benar-benar itu ada skema itu gitu. Ada skemanya ya. Baguslah kalau memang full di sana. Tapi ya di sana bisa jadi sidang tugas akhirnya ya di Jepang, kita kirim dosen ke Jepang gitu. Nah, kami sudah melakukan begitu ya. Kita kirim ke Abu Dhabi dulu ya, ke Kuwait. Dosen-dosen kita kirim untuk sidang di sana, sidang tugas akhir. Paling pulang pas wisuda pulang, bisa jadi gitu. Jadi programnya kayak gitu Pak kita. Oke, Pak Ade, ini yang terakhir nih. Ya. Output yang diharapkan dari terutama kerjasama dengan MSBS itu apa kira-kira? Dan tentunya mungkin untuk seluruh ini ya gitu, untuk pendidikan dan industri yang ada di Indonesia mungkin ya. Oke. Paling utama adalah kita memiliki generasi yang memiliki multi pengalaman ya, itu yang diharapkan, sehingga ketika dia pulang ke kampungnya itu ya sudah bisa menularkan lah pengalaman mereka di desanya seperti itu. Nah, termasuk kepada keluarganya juga kan sudah dari Mujaki, Musahid ya, menjadi Mujaki. Kenapa? Ini tadi bayangkan aja ketika dia lulus usia 17 tahun, kita tambah 3 tahun pengalaman di luar negeri dan pulang bawa bekal, karena ini ada yang pulang ke sini tuh yang dalam program ini minimal 200 juta ini udah dibawa. Artinya apa?
kalau teman-teman yang bekerja di sini untuk nabung 200 juta ini ya mohon maaf nih Pak, kepala sekolah juga Udah. Kepala sekolah juga belum gitu. Kalau izin Pak ya, pengalaman ya. Kalau anak-anak Palembang, anak-anak kayak Kumbu gitu, setelah tahun kedua itu sudah bisa mengasih uang. Kalau yang orang tuanya umroh bisa mengirimkan untuk umroh orang tuanya. Ada yang beli kebun karet, ada yang beli kebun sawit gitu di kampung halamannya. Dan seperti itu sih yang pengalaman ya di kita ini, karena harus diwanti-wanti juga anak-anak di sana harus hemat. Nah, kebanyakan lapar mata mereka, dapat uang banyak, nggak bisa manage, habis itu uang. Itu faktanya ya Prof ya, itu faktanya ya. Iya, fakta itu. Jadi di usia anak-anak Indonesia kuliah, tapi mereka Sudah kuliah dan sudah berpenghasilan, bahkan sudah bisa memberi lebih kepada orang tua. Iya. Dalam satu waktu, satu lintasan waktu ya. Sedangkan kalau di Indonesia di umur segitu, di usia segitu itu masih Minta uang. masih minta uang sama orang tua, kuliah masih dibiayai sama orang tua, dan belum memberikan apa-apa untuk diri sendiri bahkan belum. Gitu. Udah bingung di kuliah, selesai kuliah bingung cari kerja lagi. Betul itu Abi ini ya. Nah, buat generasi Indonesia, generasi Aceh khususnya, ini mungkin salah saya di ini betul-betul memberikan salah satu solusi ya untuk kita semuanya gitu. Ya. Baik ya, dan Abi Ridwan, nah apa yang terakhir nih, apa harapan Abi Ridwan terkait kerjasama dengan EduHub kali ini? Karena ini merupakan program yang pertama kita lakukan ya. Gitu. Merupakan luar biasa ya Iya. dari pimpinan kita di Muhammadiyah. Harapan kita ya mudah-mudahan ini terrealisasi supaya nanti kedepannya semakin banyak alumni SMK Grafika MSPS ini yang levelnya sudah di internasional lah. Amin. Jadi, karena di kita juga nanti akan berdampak positif pada pesantren dan sekolah juga. Betul. Jadi tidak hanya untuk pribadi si anak, tapi juga kembalinya juga secara tidak langsung ke pesantren ataupun ke sekolah. Ya, betul. Ya, harapan ini mudah-mudahan terrealisasi dengan EduHub dan juga bukan untuk pesantren teknologi Mas juga, tapi Aceh secara umum ya. Mungkin itu. Baik. Terima kasih Pak Ade sudah hadir di studio MSBS hari ini. Abi Ridwan, terima kasih sudah menyempatkan waktunya di hari Minggu ini yang harusnya liburan me time dengan keluarga, tetapi ya everyday is Monday. Penting semangat. Hari ini disempatkan untuk menyisihkan waktunya untuk bincang-bincang kita hari ini. Terima kasih kepada viewers MSBS TV yang masih stay tune untuk mendengarkan obrolan kita hari ini. Semoga apa yang kita obrolkan hari ini itu bisa menjadi salah satu solusi untuk pendidikan, kreativitas, industri, dan pengembangan pemuda terutama di Aceh dan khususnya di Indonesia. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.